Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para alim ulama, para asatid wal asatidah, keluarga besar almarhum Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham, seluruh jamaah halaqah subuh majlis zikir adzikra rahimakumullah. Dari lubuk hati kita yang sangat dalam, lagi dan lagi kita memanjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas berbagai macam nikmat yang telah dan sedang Allah Subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita. Wabil khusus kita bersyukur atas nikmat agung, nikmat besar yang Allah Subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita pada pagi hari ini. Nikmat apakah itu? Nikmat berupa hidayatut taufik. Dengan nikmat hidayatut taufik tersebut, kita dengan mudah melangkahkan kedua belah kaki kita, melanggangkan kedua belah tangan kita, menghadapkan jiwa raga kita dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki, berada di rumahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, tempat terbaik, tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu masjid. Tentu harapan kita pulang dari tempat ini, Allah menularkan kebaikan tempat ini sehingga kita menjadi orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala setelah Allah dudukan kita di tempat yang baik, yang mulia, yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dapat melaksanakan sholat subuh dengan berjamaah, berzikir, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Harapan kita, sholat yang baru saja kita dirikan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Zikir dan doa yang kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, zikir dan doa yang diterima, doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah memberikan kekuatan dan kesabaran kepada kita untuk memperpanjang iktikaf kita insyaallah sampai dengan waktu isyraq. Dan kita melaksanakan satu kewajiban lagi, yaitu thalabul ilm. Satu kewajiban dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang kadarnya melebihi kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita. Keparduannya melebihi keparduan-keparduan yang telah dipardukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Dan pelajaran kita pada pagi hari ini adalah merupakan pelajaran yang pertama kali wajib kita pelajari. Dan pelajaran yang wajib kita pelajari itu berbeda kedudukannya dengan pelajaran-pelajaran yang lain. Kalau kita belajar fikih dalam bab toharoh, misalnya berwudu, bermandi dan tayamum,
tidak serta-merta ketika kita tahu ilmu wudu, ilmu mandi, ilmu tayamum, maka pada saat itu kita harus melaksanakan ilmu wudu itu, ilmu mandi itu, dan ilmu tayamum itu. Akan tetapi ilmu itu digunakan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian kita belajar sholat, tidak serta-merta pada saat kita mengetahui ilmu sholat pada saat itu harus sholat. Akan tetapi kita harus menunggu waktu kapan sholat itu diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian zakat, tidak serta-merta ketika kita tahu ilmu zakat maka pada saat itu kita harus berzakat. Apalagi berzakat harus kepada mereka yang sudah nisab dan dikeluarkannya 1 tahun 1 kali. Kemudian juga kepada orang yang tahu tentang ilmu haji atau ilmu umroh, tidak serta-merta pada saat itu kita tahu ilmu haji, ilmu umroh, pada saat itu pula kita harus melaksanakan haji dan umroh. Apakah lagi haji dan umroh itu diwajibkan kepada mereka yang istitoah, dan itu pun dilakukan hanya seumur hidup 1 kali. Akan tetapi tolong catat baik-baik, ketika kita belajar ilmu tauhid, ketika kita belajar ilmu akidah, ketika kita belajar ilmu makrifat, pada saat itu kita tahu ilmu tauhid, ilmu akidah, ilmu makrifat, saat itu pula kita harus bertauhid, berakidah, dan bermakrifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bedanya pelajaran ilmu tauhid, pelajaran ilmu akidah, pelajaran ilmu makrifat dibandingkan dengan pelajaran ilmu yang lainnya. Dan Abah ingin ulangi bahwa ilmu ini adalah merupakan ilmu yang mengantarkan kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala dari ilmu-ilmu yang sudah diterima di majlis Az-Zikra ini, dari ilmu tauhid, ilmu akidah, ilmu makrifat, Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan kita orang-orang yang bertauhid, orang-orang yang berakidah, orang-orang yang bermakrifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin wal hadirat kaum muslimat rahimakumullah. Ilmu akidah atau ilmu tauhid dibagi kepada 2 bagian. Ada yang disebut dengan akidah atau tauhid uluhiyah, yang kedua yang disebut dengan ilmu akidah atau tauhid nabawiyah. Tauhid uluhiyah atau akidah uluhiyah dibagi kepada 3 bagian. Yang pertama yang wajib pada Allah, yang kedua yang mustahil pada Allah, dan yang ketiga yang jaiz pada Allah. Yang wajib pada Allah jumlahnya ada 20, yang mustahil pada Allah jumlahnya ada 20, dan yang jaiz pada Allah jumlahnya ada 1. 20 dan 20 tambah 1 menjadi 41. Yang kedua yang wajib pada Rasul. Yang wajib pada Rasul dibagi kepada 3 bagian. Yang pertama yang wajib pada Rasul, yang kedua yang mustahil pada Rasul, dan yang ketiga yang jaiz pada Rasul. Yang wajib pada Rasul jumlahnya ada 4, yang mustahil pada Rasul jumlahnya ada 4, dan yang jaiz pada Rasul jumlahnya ada 1. 4 tambah 4 tambah 1 menjadi 9, 41 ditambah 9 menjadi 50.
50 bahasa Arabnya adalah khomsin. Jadi ulama tauhid membuat istilah terhadap 50 ini dengan istilah atau sebutan aqidatul khomsin. Apakah aqidatul khomsin itu? Aqidatul khomsin adalah akidah yang dapat mengantarkan seseorang manusia kepada akidah yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Akidah yang sempurna kepada Rasulullah atau kepada para rasul Allah Subhanahu wa taala. Manakala kita ingin mencapai kesempurnaan akidah kita, kesempurnaan iman kita, kesempurnaan makrifat kita, kita harus mempelajari aqidatul khamsin ini. Apabila seseorang ingin mencapai kesempurnaan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, kesempurnaan iman kepada rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala, tidak mempelajari aqidatul khamsin ini, maka dia tidak akan mencapai akidah yang sempurna, iman yang sempurna, makrifat yang sempurna, baik kepada Allah Subhanahu wa taala maupun kepada para rasul-rasulnya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Sifat 20 yang dibagi kepada 4 bagian. Yang pertama sifat nafsiyah, yang kedua sifat salbiyah, yang ketiga sifat ma'ani, dan yang keempat sifat maknawiyah. Kita sudah selesai, kita sudah lewati. Mudah-mudahan sifat-sifat yang kita sudah pelajari menjadi akidah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, makrifat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita masuk kepada akidah nabawiyah. Tapi kita masih masuk pembukaan atau muqaddimah. Walaupun sudah beberapa kali pertemuan mengenai akidah nabawiyah begitu, tapi kita masih pada pembahasan muqaddimah, dan ini merupakan pembahasan muqaddimah yang terakhir. Mohon disimak baik-baik, karena dengan pelajaran inilah kita akan dapat meyakini, memakrifati tentang Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin kaum muslimin wal hadirat kaum muslimat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan 18.000 alam. Ini dalam rangka menafsirkan ayat kedua dalam suratul Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Abah akan potong karena ini kalau dibahas dari sisi tafsirnya akan panjang pembahasan. Abah akan potong dari Rabbil Alamin. Pastikan ketika kita bertemu dengan Rabb di dalam Al-Quran, itu maknanya ada 4. Rabb bermakna Al-Khaliq. Yang kedua, Rabb bermakna As-Sahib. Yang ketiga, Rabb bermakna Al-Malik. Dan yang keempat, Rabb bermakna Al-Hafiz. Artinya bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala adalah pencipta. Allah Subhanahu wa ta'ala pemilik. Allah Subhanahu wa ta'ala raja. Dan yang keempat, Allah Subhanahu wa ta'ala pemelihara. Allah Subhanahu wa ta'ala pencipta apa, pemilik apa, raja apa, dan pemelihara apa? Jawabannya al-alamin. Pencipta alam
alam, pemilik alam-alam, raja alam-alam, dan pemelihara alam-alam. Al-alamina kalimah jama muzakkar salim, menunjukkan banyak. Konkretnya berapa alam yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam menafsirkan al-alamina. Imam Dohak menafsirkan dalam kitab Ibnu Katsir, jumlahnya ada 18.000 alam. Salah satu alam dari 18.000 alam yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ada satu alam yang disebut namanya alam Jabarut. Ulama mufassirin mengenalkan kepada kita alam Jabarut adalah alam dunia. Kemudian kita ingin bertanya, ada berapa makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di alam dunia? Jumlahnya ada 18.000 jenis makhluk. Ada berapa? 18.000 jenis makhluk. Salah satu makhluk dari 18.000 jenis makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ada makhluk yang bernama makhluk itu al-insan. Apakah al-insan itu? Al-insan itu adalah manusia. Dan siapa al-insan itu? Al-insan itu dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah asyraful makhluk, semulia-mulia makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dibandingkan dengan 18.000 jenis makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. La-nya sumpah, qadnya tahqiq, artinya Allah bersumpah. Qad benar-benar khalaqna, telah menciptakan kami, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, al-insana kepada manusia fi ahsani taqwim, dalam rupa, dalam bentuk sesempurna rupa, sesempurna bentuk. Tidak ada rupa yang paling sempurna, tidak ada bentuk yang paling sempurna mengalahkan makhluk yang bernama al-insan, manusia. Setelah Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan rupa dan bentuk manusia yang sangat sempurna, Allah berfirman dalam ayat berikutnya yang diawali dengan sumpah dan takkid, walaqad karomna bani Adam. Dan aku bersumpah, kata Allah, qad benar-benar karomna, telah memuliakan kami bani Adam, kepada keturunan Adam, kepada anak-anak Adam. Artinya bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, makhluk yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari 18.000 jenis makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah manusia. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memilih lagi dari jenis makhluk manusia yang asyraful makhlukat, yang paling mulia itu, oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dipilih lagi. Jumlahnya 124.000. Dari 124.000 dipilih lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi 313. Dari 313 dipilih lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi 25. Yang wajib kita ketahui namanya satu-satu, yaitu dari mulai Nabi Adam alaihissalam sampai dengan Nabi yang terakhir, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari 25 Allah memilih lagi menjadi
5 yang disebut dengan ulul azmi. Siapakah ulul azmi itu? Mereka adalah nabi, mereka adalah rasul, dan mereka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diberikan ujian yang sangat dahsyat. Akan tetapi mereka menghadapinya dengan sabar, dengan tawakal, sehingga kesabaran ketawakalan mereka membuahkan titel daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang 5 itu? Yang pertama Nabi Nuh alaihis salam, yang kedua Nabi Ibrahim alaihis salam, yang ketiga Nabi Musa alaihis salam, yang keempat Nabi Isa alaihis salam, dan yang kelima baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kenapa Abah urut semacam ini, agar kita tahu. Inilah yang disebut dengan pelajaran akidah nabawiyah. Dari sini berangkatnya. Kemudian Nabi Nuh mendapat gelar Najiyullah. Nabi Ibrahim mendapat gelar Khalilullah. Nabi Musa mendapat gelar Kalimullah. Nabi Isa mendapat gelar Ruhullah. Dan ceritanya sudah Abah sampaikan semuanya. Yang terakhir, baginda Nabi besar mendapat gelar, di samping beliau sebagai seorang nabi, seorang rasul, seorang ulul azmi, akan tetapi beliau adalah imamul anbiya, imamul mursalin, wa imamul malaikah al muqarrabin. Imamnya para nabi, para rasul, dan imam para malaikat yang selalu mendekatkan diri ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sejarahnya sudah Abah sampaikan. Pada malam tanggal 27 Rajab 14,5 abad yang silam, Allah Subhanahu wa ta'ala berangkatan baginda besar Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Di Masjidil Aqsa Allah kumpulkan para nabi, para rasul, 124.000 nabi dan rasul, tidak ada yang absen satupun, dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam rangka menyambut kedatangan baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah atur sop sejauh mata memandang. Sop pertama para nabi, berikutnya para rasul, berikutnya para malaikat berduyun-duyun turun dari langit membuat sop. Tidak ada sholat berjamaah yang paling banyak kecuali pada malam tanggal 27 Rajab. Di tengah-tengah baginda Nabi besar Muhammad SAW merasa kecil, merasa rendah hati, berjumpa dengan para pendahulunya. Kecut berjumpa dengan para pendahulunya. Nampak di kasat mata baginda besar Muhammad SAW, Nabi Adam alaihissalam, Nabi Sis alaihissalam, Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam. Apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada malaikat Jibril alaihissalam untuk membisikkan ke telinga baginda besar Muhammad SAW bahwa yang berhak untuk menjadi imam sholat 2 rakaat adalah baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang makmumnya para nabi, para rasul, dan para malaikat. Subhan. Ini kedudukan baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cerita tentang bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala telah memilih khiyarun min khiyar. Allah memilih kekasihnya pilihan dari atas pilihan, yaitu jatuh kepada baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abah telah panjang menceritakan dari awal. Ini merupakan cerita yang terakhir dalam memukaddimahi tentang akidah nabawiyah, di mana baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki keistimewaan melebihi keistimewaan para nabi, para rasul-rasul yang lain, di mana di hari kiamat, hari di mana Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada malaikat Israfil alaihissalam untuk meniupkan sangkakala, maka ketika sangkakala itu ditiupkan oleh malaikat Israfil alaihissalam, gunung-gunung kecil besar terbang seperti kapas yang ditiup.
Karena adalah gunung merupakan paku bumi, bumi pun goyang, melayang-layang, sehingga yang lain-lain runtuh, jatuh. Langit runtuh, bintang yang bergantung tanpa benang jatuh, bulan bintang jatuh, air laut tumpah. Sehingga kejadian itu membuat seluruh binatang, makhluk manusia, bahkan malaikat, kullu man 'alaiha fan, seluruhnya hancur. Allah jadikan alam ini rata sejauh mata memandang. Entah alam dunia ini dilipat kemana, disimpan kemana oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan kuasa Allah, alam ini diganti oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang disebut dengan alam ba'as, alam mahsyar dan alam jajah. Alam dibangkitkan setiap umat manusia, alam dikumpulkan setiap umat manusia, alam dibalas setiap amal baik dan amal buruk umat manusia. Umat manusia kesusahan, kesulitan, sampai-sampai segera minta keputusan Allah subhanahu wa ta'ala, karena sudah tidak kuat. Di bawah lapangan perak, di atas matahari jaraknya hanya 1 hasta di atas kepala kita. Kalau memang kita harus masuk ke neraka, segerakan masuk ke neraka. Ingin ada sebuah keputusan daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada saat itu manusia-manusia mencari perlindungan, mencari pertolongan, mencari apa yang disebut dengan syafa'atul uzma. Maka setiap umat manusia datang kepada Nabi Adam alaihissalam, meminta pertolongan kepada Nabi Adam. Wahai Adam, engkau adalah Abul Bashar, bapaknya setiap manusia, tolong kami. Maka kata Nabi Adam, nafsi, nafsi. Aku punya persoalan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Pernah memakan buah khuldi yang aku harus pertanggungjawabkan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian datang kepada Nabi Nuh alaihissalam. Wahai Nuh alaihissalam, engkau adalah Rasul pertama yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tolong kami, kata Nabi Nuh. Nafsi, nafsi. Aku pernah berdoa untuk membinasakan umat manusia. Aku punya persoalan dengan Allah subhanahu wa ta'ala yang aku harus pertanggungjawabkan. Coba engkau datang kepada Ibrahim alaihissalam. Semua umat manusia datang kepada Nabi Ibrahim pada saat itu. Maka wahai Ibrahim, engkau adalah Abul Anbiya, bapa daripada para nabi, para rasul. Tolong kami. Maka kata Nabi Ibrahim, nafsi, nafsi. Coba engkau datang kepada Isa alaihissalam. Kemudian kita semua datang kepada Isa. Kemudian kata Nabi Isa, kalian datang kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian semua umat manusia datang kepada baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Muhammad, anta Rasulullah wa khatamul anbiya, ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambik wa ma ta'akhkhar. Ishfa' lana ila rabbika ala tara ma nahnu fihi, ala tara ma qaddam ma qad balagana. Wahai Muhammad, engkau adalah Rasul Allah. Allah subhanahu wa ta'ala telah mengampunkan kepada engkau dosa-dosa yang telah lalu dan dosa-dosa yang akan datang. Tolong berikan syafaat kepada kami, dan tolong engkau mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk dapat memberikan syafaat kepada kami. Bukankah engkau telah melihat keadaan kami? Bukankah engkau telah melihat kesusahan kami? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar usulan daripada semua umat manusia yang datang kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad berjalan ke bawah aras Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu sujud
di hadapan Allah Subhanahu wa taala, merintih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, irfa ra'saka, sal tu'tah, isfa yusfa, farfa ra'si." Wahai Muhammad, angkat kepalamu, minta, pasti akan aku penuhi permintaan kau. Berikan syafaat, maka aku akan berikan syafaat itu kepadamu. Angkat kepala engkau, kata Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin wal hadirat kaum muslimat, maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyelesaikan setiap persoalan-persoalan yang dihadapi dengan umat yang sangat dahsyat padat itu. Nabi kita Muhammad SAW setelah menerima syafaat daripada Allah Subhanahu wa taala, Nabi berlari mencari di mana umatnya, memberikan syafaat kepada umatnya seperti seorang ibu mencari anaknya yang hilang selama 70 tahun. Semoga Allah Subhanahu wa taala dengan kita mempelajari akidah nabawiyah, maka kita bagian daripada hamba Allah Subhanahu wa taala, umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syafaat yang Allah Subhanahu wa taala tidak diberikan kepada nabi-nabi dan rasulnya. Ini adalah merupakan bukti di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 76, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Semoga Allah membangkitkan dirimu pada keadaan dan kedudukan yang terpuji. Jadi ini ayatnya. Asa ayyab asaka rabbuka maqamam mahmuda. Semoga Allah Subhanahu wa taala membangkitkan engkau dalam keadaan terpuji. Inilah kebangkitan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibandingkan dengan nabi-nabi yang lain. Maka nabi kita bangkit dalam keadaan terpuji karena mendapatkan syafaatul uzma daripada Allah Subhanahu wa taala, yang syafaatul uzma itu diberikan kepada umat manusia, termasuk kita adalah umatnya. Ini adalah merupakan inti perjalanan terakhir dan dari kehebatan baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana baginda besar Muhammad SAW diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang tidak diberikan kepada nabi-nabi dan rasul-rasul yang lain, yang disebut dengan syafaatul uzma. Mudah-mudahan dengan mempelajari akidah nabawiyah, walaupun kita baru muqaddimah ini sudah kurang lebih berapa kali pertemuan? 5 kali pertemuan. Insya Allah Jumat yang akan datang kita akan masuk kepada sifat-sifat Rasul yang jumlahnya ada 4 yang wajib, ada 4 yang mustahil, dan ada 1 yang jaiz. Inilah yang akan mengantarkan kita kepada iman, yakin, makrifat kepada para rasulnya Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain wa adkhalana fi zumratil muwahhidin fi jannatin na'im. Aqulu qouli hadza fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.